Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 9F ingin mempresentasikan tentang studi kasus sila kedua. Sebelum kita mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri beserta job desk-nya. Perkenalkan, nama saya Herlita Audrey Ramadhani sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Najara Sania Raisa Rabani sebagai sekretaris 1. Perkenalkan, nama saya Cale Alezia sebagai pencari data 1. Perkenalkan, nama saya Alia Riziana Zalika sebagai pencari data 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Muharram, presentasi 1. Perkenalkan, nama saya Malik Hendra Kusuma, presentasi 2. Masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah. Pemirsa, kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Puluhan anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat justru mengalami putus sekolah. Kita dari kelompok 2 PKN akan mempresentasikan studi kasus sila kedua. Analisis data, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen melaporkan ada 3,9 juta anak Indonesia tidak bersekolah. 1. Jumlah anak yang tidak bersekolah 821.000 anak putus sekolah. 1 juta anak lulus tetapi tidak melanjutkan sekolah. 2 juta anak belum pernah bersekolah. 2. Penyebab anak tidak bersekolah tidak ada biaya sekolah 2,55%, bekerja 2,164%, merasa pendidikan cukup 9,77%, disabilitas 3,64%, sekolah jauh 2,61%, mengalami perundungan 0,48%. Kemendikbudrismen telah meluncurkan program pendidikan jarak jauh PJJ untuk menjangkau anak-anak kesulitan mengakses pendidikan. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan 3T terdepan, terluar, tertinggal, komunitas adat terpencil serta korban bencana alam. Jelaskan kaitan sila kedua dengan Undang-Undang Pasal 28C. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Pasal 28C Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Artinya, negara harus memastikan keseimbangan dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dalam menyediakan akses pendidikan yang adil. 2. Bagaimana tanggapan kalian tentang 3-9 juta anak tidak bersekolah? Faktor apa yang mempengaruhi mereka tidak bersekolah? Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudrismen, saat ini terdapat 3,9 juta anak tidak bersekolah di Indonesia. Dirjen Tatang Mutakin menyampaikan berbagai penyebab utama: tidak ada biaya 5,50%, bekerja atau mencari nafkah 21,64%, menikah atau mengurus rumah tangga 14,56%, merasa tingkat pendidikan cukup 9,77%, tidak disabilitas 3,64%, jarak ke sekolah terlalu jauh 2,63%, perundungan 0,48%. Ini menunjukkan bahwa kendala utama adalah ekonomi yang diikuti masalah sosial dan geografis. 3. Pandangan tentang masih banyaknya anak yang belum mendapatkan hak pendidikan sesuai pasal 28C. Keadilan dan kemanusiaan dari sila kedua dan pasal 28C belum sepenuhnya terwujud. Negara perlu menyusun strategi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan ekonomi, sosial, dan geografis agar anak-anak benar-benar mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Apakah kalian pernah melihat anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak? Bagaimana upaya kalian jika sudah mendapatkan pendidikan yang layak? Ya, kita pernah melihatnya upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan akses pendidikan antara lain, membantu anak-anak lain, mengembangkan keterampilan, mengadvokasi pendidikan. Pemerintah juga memiliki program antara lain program bantuan pemerintah, peningkatan infrastruktur pendidikan, pemanfaatan teknologi, dukungan keluarga dan masyarakat. Ya, kita pernah melihatnya upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan akses pendidikan antara lain membantu anak-anak lain, mengembangkan keterampilan pendidikan. Pemerintah juga
juga memiliki program antara lain program bantuan pemerintah, peningkatan infrastruktur pendidikan, pemanfaatan teknologi, dukungan keluarga masyarakat. Bagaimana solusi yang bisa kalian usulkan kepada pemerintah agar seluruh anak mendapatkan hak yang sama sesuai dengan sila kedua dan UUD pasal 28C? Usulan solusi kepada pemerintah agar seluruh anak mendapatkan hak pendidikan yang sama sesuai sila kedua dan pasal 28C. Perkuat program PJJ pendidikan jarak jauh, perluas uji coba PJJ yang sudah dilakukan misalnya di Kinabalu, seluruh provinsi, agar anak yang menghadapi kendala fisik atau sosial terhadap belajar. 2. Perluas dan perkuat program BOS dan KIP, termasuk untuk biaya tidak langsung seperti transportasi, seragam, atau biaya sekolah lainnya. 3. Pos pendidikan non formal, paket A, B, C sebagai alternatif untuk anak yang tidak mampu mengikuti pendidikan formal. Terima kasih. Sekian dari kita, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih.